Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada mata kuliah manajemen pemasaran kali ini, kita memasuki sesi keempat dengan tema manajemen pemasaran dalam Islam. Anda masih ingat pada sesi yang ketiga kemarin kita belajar tentang manajemen pemasaran, banyak sekali perspektif konvensionalnya. Nah, hari ini atau saat ini kita belajar tentang bagaimana manajemen pemasaran dalam perspektif Islam. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita lihat dulu pengertiannya. Manajemen pemasaran Islami adalah sebagai suatu ilmu memilih pasar, sasaran, dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai yang unggul kepada pelanggan dengan berorientasi pada ketentuan-ketentuan syariah. Oke, saya jelaskan sedikit. Manajemen pemasaran merupakan sebuah langkah, sebuah ilmu atau sebuah proses dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan controlling, serta analisis pemasaran yang diorientasikan pada proses terbentuknya penawaran dan permintaan yang didasarkan atas nilai-nilai Islam atau nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam. Ini yang paling penting. Dalam organisasi bisnis atau perusahaan, manajemen pemasaran Islami merupakan suatu proses aktivitas penentuan dan pencapaian tujuan bisnis melalui pelaksanaan 4 fungsi dasar, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling dalam penggunaan sumber daya organisasi. Ini kalau misalnya kita lihat pemasaran Islam dalam konteks manajemen atau bagaimana memadukan manajemen dengan pemasaran Islam. Oke. Kita melihat bagaimana strategi. Kalau kita bicara manajemen, pasti kita bicara tentang strategic manajemennya atau strategi manajemennya. Bagaimana strategi manajemen pemasaran dalam Islam? Pertama kali adalah apa yang disebut dengan syariah marketing strategi digunakan untuk memenangkan mind share, yaitu seluruh upaya yang dilakukan perusahaan dalam konteks manajemen pemasaran Islami itu harus didasarkan pada bagaimana membentuk pola pikir. Jadi pola pikir baik oleh pelanggan maupun pola pikir baik produsen maupun penawar. Sebagai contoh, ketika seorang menawarkan suatu produk, maka pola pikir dia adalah harus pola pikir yang didasarkan atas nilai-nilai Islami. Bagaimana prosesnya, bagaimana caranya, bagaimana strateginya, itu harus didasarkan atas pola pikir Islami, didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan nilai Islami, termasuk customer-nya, termasuk konsumennya. Ini juga didasarkan atas pola pikir atau disebut dengan mindset. Kemudian yang kedua adalah syariah marketing taktik atau taktis ya. Kalau tadi strateginya adalah bagaimana membangun pola pikir, sekarang taktiknya adalah untuk memenangkan market share. Jadi kalau tadi strategi pemasaran adalah bagaimana membentuk pola pikir, mindset-nya, mind share-nya, kemudian dengan cara mengedukasi customer, sekarang yang kedua adalah taktiknya adalah memenangkan market share tentunya. Jadi bagaimana market share atau potensial market itu yang sudah di-create, kemudian kita menangkan gitu. Yang ketiga adalah syariah marketing values untuk memenangkan herd share. Bagaimana values yang dibangun dalam strategi pemasaran Islami itu diorientasikan untuk mengambil hati, memenangkan hati. Jadi bukan it is not just how to sell a product or services, tapi ini it is about how to sell the values. Bagaimana kita bisa menyebarkan atau kita bisa dakwah nilai-nilai Islami kepada setiap customer. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita bicara sedikit tentang strategi Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memasarkan suatu produk. Pertama kali adalah atas dasar kejujuran, sebagaimana sifat Rasulullah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau adalah seorang yang amanah, sidik, ya, seorang yang sidik atau benar dan jujur. Jika seorang pemimpin senantiasa berperilaku benar dan jujur dalam sepanjang kepemimpinannya, haruslah menjiwai seluruh perilakunya dalam melakukan pemasaran, dalam berhubungan
dengan pelanggan, dalam bertransaksi dengan nasabah, dan dalam membuat perjanjian dengan mitra bisnisnya. Ingat, Rasulullah adalah seorang pedagang yang ulung. Salah satunya adalah bagaimana Rasulullah menjual dengan kebenaran, dengan jujur. Dia ambil barang itu dari Siti Khadijah sekian, maka dijual sekian, saya akan mendapatkan keuntungan sekian. Bayangkan saja. Ada sebuah cerita bagaimana seseorang menjual mobil, kemudian ditutupi segala kerusakannya, segala kelemahannya ditutup-tutupi, tidak dijual-jual, tidak laku-laku. Tidak ada satupun customer yang membeli, padahal sudah ditutup semuanya kelemahan mobil itu. Sehingga suatu hari dia akan berpikir, ya Allah, sudahlah saya akan jujur saja. Maka ketika ada customer datang, kemudian mengatakan, pertama kali yang dia keluarkan bukan kebaikan mobil tersebut, tapi kerusakannya. Pak, kalau sampean ingin beli mobil ini, maka kerusakan mobil itu di sini. Ditunjukkanlah satu persatu, pernah nabrak, akinya agak soak, belnya nggak bunyi, remnya juga agak kendor dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Mobil itu dibeli dengan harga yang sama persis yang dia tawarkan. Artinya apa? Kejujuran dalam berdagang tidak selamanya akan membuat ketidakberuntungan. Sebaliknya, kejujuran akan menghasilkan sebuah keberuntungan. Kemudian bagaimana Rasulullah berdagang itu adalah dengan cara amanah atau terpercaya, kredibel. Itu artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, kredibel, juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Di antaranya nilai yang terkait dengan kejujuran dan melengkapinya adalah amanah. Artinya apa? Dalam berjualan, maka dia harus amanah. Dalam bertransaksi, dia harus amanah sesuai dengan akad-akad dan janji yang sudah disepakati antara dua pihak. Kemudian, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bagaimana strategi penjualan atau pemasaran dengan basis fatonah atau cerdas. Rasulullah sangat cerdas sekali. Dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdikan dan kebijaksanaan. Jadi Rasulullah sangat cerdas ya dalam berjualan, termasuk strateginya. Suatu hari Rasulullah datangi oleh sahabat. Kemudian sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa saya berjualan selalu kalah dengan orang Yahudi? Kemudian Rasulullah mengatakan, mengapa orang Yahudi itu selalu untung? Maka sahabat itu menjawab, orang Yahudi tersebut ya Rasulullah selalu berdagang dengan cara yang curang. Timbangannya dikurangi, barangnya yang jelek kemudian diperbaiki dan dijual. Kemudian intinya dia tidak jujur, maka dia untung terus. Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya saya berikan cara berdagang yang kamu tidak mungkin rugi. Yaitu apa? Lebihkanlah. Itu luar biasa. Setelah itu para sahabat setiap kali menjual kurma, setiap kali menjual gandum, selalu diberi lebih. Apa yang terjadi? Publik, masyarakat, customer akan menilai tersendiri. Oh, sahabat Rasul itu kalau jualan selalu dilebihkan. Seperti kita itu kan selalu kayak gitu. Timbangannya anget. Nah, itu merupakan salah satu ajaran Rasulullah itu. Yang terjadi apa? Besoknya nggak ada lagi yang beli di tempat Yahudi karena orang tahu bahwasanya pedagang Muslim itu selalu menjual dengan cara yang anget, timbangannya pas, jujur dan lain sebagainya. Ini cara dan strategi berdagang ala Rasulullah. Terakhir, Rasulullah itu menjual secara komunikatif. Jadi customer communication-nya dibangun dengan cara tablik. Artinya komunikatif dan argumentatif. Meyakinkan seseorang dengan dasar kejujuran. Gitu. Tidak semua orang itu bisa meyakinkan walaupun dia jujur. Maka argumentasi, kemudian statement, kejujuran dan lain sebagainya itu perlu disampaikan melalui bahasa-bahasa komunikasi. Menjual barang khusus remaja, gunakan bahasa seorang remaja. Menjual barang khusus dewasa, juallah dengan bahasa orang-orang dewasa, orang-orang tua. Menjual barang anak-anak, maka gunakan bahasa anak-anak. Ini merupakan bagian daripada tablik, gitu ya. Rekan-rekan sekalian, selain kita bicara tentang bagaimana etika Rasulullah berdagang, kita akan bicara tentang bagaimana etika pemasaran dalam konteks produk. Jadi etika pemasaran ada, kemudian kita lihat dari konteks produk. Pertama yang dijual adalah produk yang halal dan thayyib.
proses barangnya atau produknya halal dan thoyyib, proses pemasarannya juga halal dan thoyyib, proses jual belinya juga halal dan thoyyib. Semuanya dilakukan secara ridho biridho atas dasar kerelaan, itu disebut dengan halal dan thoyyib. Jangan sampai kita melakukan transaksi dengan cara pemaksaan, penipuan, dan lain sebagainya. Itu tidak halal, itu haram dan jelas tidak thayyib. Yang kedua, produk yang berguna dan dibutuhkan. Jadi produk-produk yang kita jual, produk-produk yang kita pasarkan memang berguna dan dibutuhkan. Jangan sampai kita menjual produk yang memang tidak dibutuhkan dan saat ini tidak ada gunanya sama sekali. Yang ketiga, produk yang berpotensi ekonomi atau benefit. Jadi yang memiliki multiplier effect. Ini merupakan produk yang layak untuk dijual dalam konteks pemasaran Islam. Yang keempat, produk yang bernilai tambah tinggi. Jadi meng-create suatu nilai ya, supaya dia bertambah nilainya. Dalam jumlah, produk yang dalam jumlah berskala ekonomi dan sosial. Jadi produk baik barang maupun jasa yang dijual itu harus memiliki secara ekonomis, skala ekonomis. Jadi benar-benar tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Terlalu mahal akan menghancurkan, akan merugikan customer. Terlalu murah juga akan merugikan produsen. Maka yang paling benar itu adalah pada skala ekonomis dan memiliki dampak sosial. Terakhir, produk yang didapat memuaskan masyarakat. Jadi produk yang di-create itu harus memiliki dampak kepuasan kepada masyarakat. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, selanjutnya kita melihat etika pemasaran dalam konteks harga. Pertama kali, harga di-create atas beban biaya produksi yang wajar. Jangan sampai harga itu dipermainkan, harga itu diuji cobakan. Enggak. Jadi kita harus menganalisis dengan baik berapa biaya produksinya, berapa persen profit yang diminta, kemudian berapa biaya pemasarannya, kemudian mendapatkan harga yang wajar. Kemudian yang kedua, sebagai alat kompetisi yang sehat. Jadi harga yang di-create oleh pasar itu jangan sampai menjatuhkan atau dengan cara dumping atau terlalu tinggi sehingga orang tidak bisa mengakses, apalagi dengan cara monopoli. Itu pasti tidak dibenarkan. Jadi kita gunakan harga itu sebagai alat kompetisi yang sehat, tidak saling menjatuhkan harga hanya untuk mendapatkan customer. Yang ketiga adalah diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Ini Islam mengajarkan kita bagaimana kita bisa bertindak adil. Jangan sampai harga ditentukan dengan cara menindas masyarakat, menindas rakyat, menindas pembeli, itu yang tidak dibenarkan. Kemudian margin perusahaan yang layak, yaitu keuntungan bagi perusahaan yang layak. Jangan sampai perusahaan itu gulung tikar dan rugi hanya karena dia terlalu murah. Kemudian terakhir adalah sebagai alat daya tarik bagi konsumen. Boleh kok dalam Islam itu kita menggunakan instrumen harga sebagai daya tarik, ya kan? Sesekali harganya itu dipaskan dengan biaya produksi, perusahaan sama sekali tidak mengambil profit. Itu boleh sesekali memberikan diskon. Itu digunakan sebagai alat daya tarik bagi konsumen. Rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya kita bicara tentang etika pemasaran dalam konteks distribusi barang dan jasa. Pertama kali adalah dalam proses distribusi, kecepatan dan ketepatan waktu menjadi hal utama dalam perusahaan atau dalam pemasaran sebuah perusahaan. Jangan sampai kita janjinya hari ini dikirim, ternyata tidak dikirim, sampai sehari, 2 hari, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah keamanan dan keutuhan barang. Kalau sekarang konteksnya sudah ada asuransi, jadi setiap kali kita beli online selalu ada tawaran bagaimana, apakah kita membeli asuransi atau tidak. Kemudian yang ketiga, sarana dan kompetisi. Jadi distribusi itu sebagai sarana dan kompetisi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pak, apakah boleh perusahaan memberikan gratis ongkir? Boleh, sah-sah saja. Itu bagian daripada ikhtiar perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang keempat, konsumen mendapat pelayanan dengan tepat dan cepat, seperti yang saya sampaikan di awal. Kemudian, dalam promosi apakah ada etika? Ada. Etika pemasaran dalam konteks promosi
Di antaranya sarana barang, informasi memperkenalkan sebagai sarana, informasi memperkenalkan kegunaan dan kualifikasi barang. Jadi promosi itu merupakan salah satu media yang diperuntukkan untuk memperkenalkan spesifikasi produk. Bagaimana produk itu di-create, kualifikasi, dan lain sebagainya. Itu digunakan dalam promosi dan itu diperbolehkan. Kemudian rekan mahasiswa, promosi juga digunakan sebagai sarana daya tarik barang terhadap konsumen, barang dan jasa sebagai konsumen. Boleh Anda melakukan kegiatan-kegiatan promosi, pembuatan banner, ex-banner, billboard, dan lain sebagainya itu boleh dalam rangka pemasaran. Kemudian terakhir, informasi fakta yang ditopang dengan kejujuran ini yang paling penting. Jangan sampai promosi digunakan untuk menutup-nutupi kelemahan, untuk menutup-nutupi kekurangan, kemudian tidak jujur menambah-tambahi kelebihan. Ini yang tidak boleh. Jadi dalam etika itu, pembuatan promosi harus didasarkan dan ditopang atas kejujuran. Demikian rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya cintai, sesi 4 kali ini, bagaimana Islam, bagaimana Rasulullah memberikan banyak teladan kepada kita dalam konteks pemasaran. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di sesi yang kelima. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.